MH Teologi Timbangan Itu Afnan Malai 1987. Majalah Balerong, majalah kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dalam memperingati ulang tahun mengadakan kegiatan lomba puisi sosial mahasiswa terbatas untuk lingkungan universitas. Hasil lomba puisi-puisi yang masuk seleksi akan diterbitkan oleh Balerong ke dalam buku antologi. Redaksi Balerong menetapkan pilihan Dewan Juri dan sekaligus bertindak sebagai kurator adalah Ahmadun Yosi Hirvanda, penyair dan redaktor budaya Koran Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, dan nama besar pembicara, penyair, budayawan, penulis kebudayaan paling populer MH Ainun Najib. Kebetulan saya aktif menjadi pengurus Balerong karena informasi mengenai rencana penerbitan antologi puisi kritik sosial dengan melibatkan penyeleksi puisi-puisi yang bakal dimuat adalah magnet paling kuat daya hisapnya. Saya sangat tertarik untuk mengirimkan puisi dan terpilih dalam antologi bersama. Proses penyeleksian pun berlangsung. Kawan-kawan redaktor yang berhubungan dengan MH, suatu ketika salah satu dari mereka memberikan bocoran secara acak puisi-puisi yang lolos. Saya tentu mendengarkan dengan rasa deg-degan, lolos, tidak. Tiba-tiba terdengar suara, "Wah, puisi Afnan dipuji Cak Nun, paling pertama ditetapkan sangat layak." Sontak saya tidak mampu menyembunyikan kegembiraan. Kumpulan puisi itu bertajuk Biarkan Kami Bermain, diambil dari judul puisi Yayan Sopian. Menarik, sebab bibit-bibit kritik terhadap kekuasaan mulai tumbuh. Bagi saya, Yayan mencoba menjebol pintu tertutup kekuasaan dengan kritik bermain-main. Kita tahu, perlawanan yang dinyatakan eksplisit waktu itu hampir pasti mustahil. Puisi saya berjudul Bu. Begini bunyinya. Bu, berikan aku keberanian di pasar loak atau di supermarket besok. Aku mau demonstrasi. Yogyakarta, 1987. Sang influencer tangguh, sulit dibantah pada 80-an. Terutama yang melanjutkan kuliah di Yogyakarta, sengaja atau tidak memiliki irisan dengan MH yang menularkan kritisisme. Ia memiliki 3 hal sekaligus: kemampuan menyusun dan membangun pikiran, menuliskan pikiran-pikiran sebagai gagasan dengan daya pikat tulisan di atas rata-rata, dan betapa mumpuninya mengartikulasikan pikiran-pikirannya secara verbal didukung keaktorannya secara substansi. Sentuhan intuisi kepenyairan membuat ide-ide yang disampaikan memukau, mudah dicerna dan melekat. Saya yang terdidik dalam lingkungan keluarga cukup egaliter, sebenarnya bagian dari anak-anak muda yang terpesona dengan sosok MH. Suasana egaliter itu menyebabkan keinginan mengguru kepada MH tidak terpikirkan. Beberapa kali saya datang ke rumahnya di Patang Tuluan, mengobrol. Ada lukisan terpajang gambar tangan menggenggam bom bersumbu yang dengan menyala mendekat ke bola dunia. Keterangannya menarik. Itu tangan saya. Secara cepat saya membayangkan itulah MH, sosok yang tidak mungkin diam. Dianugerahi kedua tangan dan isi kepala kegelisahan yang senantiasa siap membakar dunia. Otak yang ditumbuhi rumput-rumput kering, kemalasan berpikir, kreativitas yang jumut, kenyamanan yang membatasi ruang gerak, itu semua mau dihanguskan MH. Kalau boleh mengaku murid, saya adalah murid yang tidak hadir dalam pembicaraan tentang pelajaran-pelajaran yang dibagi-bagikan di ruang-ruang kelasnya. Tapi saya kusuk menyimak apa-apa yang dibicarakan. Saya tidak berada pada saat-saat senda gurau kehidupan dikunyah bersama dengan kawan-kawan. Tapi saya merasa akrab dan bagian dari suasana kelangenan itu. Sesekali berjumpa di kantor Jawa Pos di Malioboro yang dikepalai Arif Afandi, kumpul dengan Dodi Gus Rido dan Heri Varia. Atau agak sering di kantor Biro Tempo dan Jawa Pos setelah pindah dari Malioboro di Jalan Kaliorang. Di sini sering berkumpul Muhammad Yahya M. Thorik, Rizal Malarangeng, Taufik Rahden, wartawan Jawa Pos Irwan Widiarto, Agus Sudiebyo, Khalil Arif, wartawan Tempo Raiful Fajri, Hedi Lugito, Farid Cahyono. Sesekali bertemu di kantor Umar Khayyam, Bulak Sumur. Ketika MH menjadi redaktor budaya harian Bernas, sempat memuat tulisan saya berpolemik dengan kawan baik mahasiswa komunikasi UGM yang juga penyair, Omi Intan Naomi. Secara emosional saya heran juga merasa dekat dengan MH. Begitu sebaliknya, di mana saja kalau kami berjumpa selalu saling menegur seperti kakak adik yang keluar rumah, ketemu tidak sengaja di luar. "Weh, ada apa Mas MH?" Atau disapa duluan, "Sedang apa, Af?" Suatu kali suasana agak panas terkait festival kesenian Yogyakarta jadi
perbincangan yang diliput kedaulatan rakyat. Saya lupa isu persisnya apa dan FKY yang keberapa. Pada saat itu MH seperti biasanya jadi pusat perbincangan dan tahu-tahu nama saya dan penyair Adi Wicaksono disebut-sebut. Kedaulatan rakyat mengutip MH, menurut saya yang layak mendapatkan penghargaan bidang sastra di Yogyakarta tentu saja Afnan Malai dan Adi Wicaksono. Terus terang saya tidak mengerti arah pernyataan itu. Setelah membincangkannya dengan Adi, saya manggut-manggut. Kata Adi, MH itu sedang memarahi kita. Apa persoalannya? Adi melanjutkan. Karena kami berdua termasuk yang paling jarang ke rumah MH. Bukannya dongkol, saya malah bangga. Ya ampun, berarti Mas MH sayang kita. Saya kira apa yang saya rasakan merasa dekat dengan MH adalah pengaruh langsung dari sikapnya yang tidak berjarak. Pengaruh MH menumbuhkan kreativitas berkesenian, melek literasi, dan memancing forum-forum diskusi yang kritis yang baginya Indonesia adalah bagian dari desa saya. Narasi cerdas itu meyakinkan publik, salah satunya, bahwa masalah yang dihadapi bangsa ini tidak terlalu rumit untuk sekedar menumbuhkan sikap kritis. Layaknya desamu sendiri. Semua pasti tahu di mana jalan berkelok yang membuat kita hati-hati melintasinya. Tempat-tempat yang harus jadi prioritas pengembangan, masalah-masalah yang perlu penanganan ekstra. Intinya, tidak adalah buta politik atas kejadian yang dipertontonkan kekuasaan setiap hari. Pentingnya mawas politik. MH membuat pembeda dengan seniman-seniman yang lain dalam bidang ekspresi apapun. Ia sangat dekat dan terlibat intens dalam percakapan politik. Pentas teater karya MH Lautan Jilbab oleh Jamaah Salahuddin adalah bentuk perlawanan terhadap kekuasaan pada sekitar 80-an yang melambungkan ekspresi keberagaman Islam. MH lantang bersuara terkait isu-isu politik notabene kehidupan sehari-hari berbangsa bernegara. Seniman lain tidak berarti sama sekali bungkam, tapi tidak seleluasa MH menyatakan kepada siapa keberpihakan dan narasi perlawanan ditujukan. MH layak dengan aktivitas-aktivitas gerakan mahasiswa. Suatu kali kami yang tergabung dari berbagai kampus melakukan rapat-rapat gelap. Rapat-rapat untuk melakukan demonstrasi jalanan di rumah susun Asrama Putra UGM. Kebetulan Rizal Malarangeng tinggal di sana. Dari rapat-rapat yang sudah berlangsung malam-malam sebelumnya, disepakati isu yang diangkat adalah kasus Warsiti di Wai Jepara, Lampung. Lagi-lagi pembungkaman ekspresi beragama. Peristiwa pembungkaman yang kemudian dikategorikan pelanggaran HAM berat menewaskan 130 warga setempat, 77 dipindah paksa, 53 orang dirampas paksa haknya, dan 40 lainnya disiksa. Di antara yang hadir dalam rencana aksi turun ke jalan antara lain masih teringat dari UGM saya, M. Torek, Untoro, Hadiadi, Dadang, Juliantana, Nirwan, Sukarinda, Desianti, Yuli Satya, Damairi, Pak Pahan, WB Maro, John Tobing, Muhammad Yamin, Ifdal Kasim, Atta Mahmud, dan Heruwe Dumairi, Imam Aziz, Santoso, Jayadi Santos, Eko Dananjaya. Sudah diputuskan yang akan memimpin aksi adalah Nirwan Arsuka dan Rinda Desianti. Tetapi pada rapat terakhir untuk mematangkan hasil-hasil yang sudah final, tiba-tiba Taufik Rahsin yang datang terlambat membawa MH. Tiba-tiba pembicaraan mengganti agenda. Pertama, aksi solidaritas Wai Jepara diganti dengan aksi anti kekerasan. Kedua, penanggung jawab aksi Rizal Malarangeng dan Taufik Rahsin. Atas kesepakatan baru ini saya keras menentang dengan alasan keputusan yang sudah matang tidak bisa dibatalkan. Saya mengemukakan argumen konsistensi harus dimulai dari ketaatan terhadap yang telah dipikirkan bersama. Proses yang baik jangan dirusak. Saya sendirian mempertahankan sikap. Untuk itu saya melakukan walk out, meninggalkan rapat dengan catatan saat aksi berlangsung tetap akan terlibat. Pergeseran isu memiliki dasar pemikiran prediktif. Jika tetap berlangsung dengan isu Wai Jepara, aparat keamanan akan bertindak represif. Untuk hal ini, MH tidak terlihat berupaya menunggangi aksi-aksi mahasiswa sepenuhnya. Lebih disebabkan faktor Taufik yang sedang tertarik dengan ide anti kekerasan. Narasi yang juga penting menyangkut banyak hal dan sektor. Sebagai pemantik mawas politik, MH menempatkan dirinya sebagai inspirator yang sangat berpengaruh tanpa melakukan kooptasi untuk kepentingan dirinya. Ia menunjukkan kesenimanannya orang bebas yang punya rumahnya sendiri, komunitas budaya merawat keumatan. Tingkat timbang. Paling saya ingat ide-ide
Dari semua gagasan-gagasan, ungkapan-ungkapan, kritik-kritik MH yang layak kutip adalah apa yang disebutnya atau dituliskannya sebagai teologi timbangan. MH menuturkan, kira-kira begini sekaligus interpretasi saya. Teologi timbangan adalah penyebab utama orang-orang mudah tergelincir kemunafikan, mudah melakukan tindakan-tindakan koruptif, mengabaikan penegakan dan pemeliharaan etika sosial yang dipatok bersama. Timbangan dijadikan tolok ukur pembenar atas kesalahan yang kejinya diperbuat secara sengaja. Bahaya perilaku berbasis timbangan ini adalah perimbangan antara pahala dan dosa yang notabene lebih merupakan wilayah privat ditarik ke wilayah publik. Letak tanggung jawab pada wilayah privat dan publik berbeda. Urusan-urusan privat efeknya terbatas pada seseorang yang melakukannya. Bila dalam koridor baik buruk semata pertanggungjawaban kelak di kemudian hari. Tetapi terkait dengan semua urusan publik, efeknya adalah kepentingan bersama dan tidak terbatas pada diri seseorang yang mengemban amanat. Semua itu dipertanggungjawabkan dalam batas waktu tertentu saat amanat berakhir diberikan sesuai aturan. Fenomena personalisasi wilayah publik dalam kehidupan berbangsa bernegara kecenderungannya semakin susah untuk dikendalikan 10 tahun terakhir. Pada satu sisi, penyelenggara kekuasaan menghadapi kritik tidak dengan apresiasi evaluatif yang berdampak perbaikan kebijakan, misalnya menciptakan lapangan kerja yang digembor-gemborkan solusi dengan pemaksaan pemberlakuan UU Cipta Kerja yang kemudian gagal. Pada sisi lain, untuk mengatasi hal itu, pemerintah berupaya memainkan bandul timbangan dengan merealisasikan pemberian bansos yang dinarasikan sebagai perbuatan baik. Dilihat dalam konteks makro, maraknya korupsi-korupsi yang terjadi dengan skala masif sudah selayaknya bentuk pertanggungjawaban berpola dan komprehensif. Selama ini tanggung jawab berimplikasi hukum dibatasi pada tingkat tertentu, mereka yang terlibat. Sedangkan kalau skalanya masif, implikasi hukum diperluas pada tingkat institusi. Inilah bentuk sejatinya pertanggungjawaban publik. Puncak dari sikap kritis MH, penyelenggara kekuasaan paling tinggi, Presiden Jokowi yang ugal-ugalan ialah pilih Fir'aun. Pernyataan yang kontroversial yang sangat berani. Sesuatu yang sudah disuarakannya lantang dan terbuka sejak saya menjadi mahasiswa tahun 80-an awal. MH tidak dadakan tentu saja, penyair, aktor, penggiat kebudayaan yang dibekali perspektif politik. Saya kira salah satu faktornya adalah ia berhasil mengisi nilai tambah kumpul-kumpul penyerapan cakrawala pemikiran yang dibentangkan sosiolog UGM Umar Khayyam. Sebagai murid di luar kelas, menyangkut heboh Fir'aun, saya terlibat meramaikan media sosial yang ingar-bingar berdiri pada barisan yang tegas. Di belakang MH, saya menutup tulisan cinta ini dengan puisi. MH, kau sampai terlalu pagi. Ketika orang-orang tidak hiraukan siang, petang, hingga malam tiba. Kau bersuara terlalu lantang ketika orang-orang masih menakar lembut, sedang, dan lantang. Kau sungguh keterlaluan. Menuduh Fir'aun bergentayangan di tanah-tanah tidak berjejak tapak-tapak Musa. Belum sampai siang kau jelang, langit segera mengirim malam. Pengikut Fir'aun mulutnya sumbing disambar petir. Mengapa tidak terkatup? Mereka menyangka para pemuja Musa. Jakarta, 16 Maret 2025. Afnan Malai, demonstran dan penyair.